Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Welcome to the Creative and Innovative Channel. Baiklah, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Didin Baharudin, penyuluh pertanian Kabupaten Cirebon. Akan mempresentasikan rencana aksi perubahan. Kami mengambil tema yaitu peningkatan produksi padi dengan intensifikasi lahan dan penerapan teknologi spesifik lokasi dalam orientasi P3K penyuluh pertanian. Latar belakang dari tema atau judul tersebut adalah adanya ancaman ketahanan pangan karena pertambahan penduduk dan kondisi iklim yang sudah berubah sehingga mengancam ketahanan pangan nasional. Penurunan produksi dan produktivitas padi karena banyak pemakaian pupuk kimia maupun pestisida kimia yang tidak bijaksana dan lahan atau tanah yang sudah kurang sehat serta pH tanah yang pada asam. Adanya alih fungsi lahan dari lahan pertanian untuk dibuat pabrik atau bikin rumah, penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia yang berlebihan adalah degradasi sumber daya lahan dan air. Degradasi sumber daya lahan ini adalah penurunan kesuburan, pencemaran, sehingga produksi padi semakin menurun. Inovasi dan langkah perubahan agar produktivitas padi atau produksi padi bisa meningkat lagi, yaitu dengan cara intensifikasi lahan yang merupakan langkah yang dapat ditempuh dalam pemanfaatan lahan secara optimal sehingga dapat menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan oleh petani. Jadi mengoptimalkan potensi lahan. Yang kedua yaitu aplikasi beberapa teknologi spesifik lokasi, salah satunya varietas unggul baru, penggunaan pupuk organik, sistem tanam belajar legowo, dan pengendalian OPT. Varietas unggul baru dapat hasil tinggi dan tahan terhadap hama penyakit utama. Pemilihan varietas berdasarkan kajian spesifikasi, jadi kita bikin display varietas dulu, mana yang disukai petani dan mana yang cocok dengan lokasi yang akan dibudidayakan di situ, sehingga pemilihan varietas lebih tepat. Yang hindari penanaman varietas yang terus-menerus untuk menghindari serangan OPT tertentu. Jadi hindari dalam ini penanam varietas yang sama secara terus-menerus akan mengakibatkan serangan OPT tertentu sangat tinggi. Penggunaan pupuk organik. Nah, pupuk organik sangat perlu digunakan dalam memperbaiki sifat dan struktur sisa kimia tanah, yaitu dengan cara bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan, ataupun berbentuk padat atau cair yang telah melalui proses dekompresi untuk meningkatkan kesuburan tanah atau mengembalikan tingkat kesuburan tanah yang telah rusak akibat penggunaan bahan-bahan anorganik baik pupuk maupun pestisida secara tidak bijaksana. Dosis pupuk organik yang digunakan dalam 1 hektar yaitu antara 500 sampai 2000 kg setiap musimnya. Sistem tanam jajar legowo. Sistem tanam jajar legowo ini memanfaatkan tanaman samping. Yaitu salah manfaat tentang sistem tanam jajar legowo yaitu jumlah rumpun persatuan luas bertambah, jumlah anakan optimal sehingga jumlah anakan produktif lebih banyak, menciptakan efek tanaman pinggir, terjadinya turbulensi udara yang mampu menciptakan gas CO2 yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhan tanaman dan pengisian bulir gabah, memudahkan perlakuan dalam pemeliharaan tanaman, pertumbuhan tanaman sehat dan seragam, jumlah rumpun tanaman dan male per meter persegi lebih banyak dan berkorelasi dengan peningkatan produktivitas. Nah, jajar legowo di sini yang biasa dipakai adalah jajar legowo 21 dan jajar legowo 41. Pengendalian OPT.
Pengendalian OPT dilaksanakan dengan pendekatan PHT, budidaya tanaman sehat, dan pengamatan rutin serta berkala. Dalam pengendalian OPT menganut 3T, yaitu tepat pengamatan, tepat pestisida, tepat dosis, cara, dan waktu. Tepat pengamatan, sebelum melakukan aplikasi, kita lakukan pengamatan dulu di lapangan, ada hama apa aja di lahan pertanian kita, sehingga untuk menentukan pestisida apa yang akan dipakai agar pestisida tersebut tepat sasaran, serta tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu. Tepat dosis per hektar dari pestisida itu berapa? Ini dosis ini bukan hanya dosis dari pestisida saja, melainkan dosis berapa sih konsentrasi larutan yang dibutuhkan dalam 1 hektar tersebut. Tepat cara penyemprotan. Dengan cara penyemprotan, apakah memakai spraynya itu kabut atau tidak, dan waktu. Nah, waktu penyemprotan juga harus diperhatikan agar tidak berpengaruh terhadap tanaman padi. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk meningkatkan produktivitas atau produksi padi, yaitu dengan cara kami menghimbau atau menginformasikan kepada petani untuk menerapkan beberapa teknologi unggulan sehingga produktivitas bisa naik, dengan cara yaitu pemakaian varietas unggul baru. Tujuannya untuk salah satu komponen teknologi yang berperan sangat besar dalam meningkatkan produksi padi. Indikator pencapaiannya, penggunaan VUB oleh petani yang toleran terhadap hama dan penyakit serta varietas yang tinggi. Yang kedua, penggunaan pupuk organik. Penggunaan pupuk ini dapat meningkatkan varietas lahan dan dapat mencegah degradasi lahan. Dapat meningkatkan produktivitas lahan ini, lahan menjadi sehat, kadar organik lahan tinggi sehingga dapat mencegah degradasi lahan tersebut. Indikator pencapaiannya, petani mengaplikasikan pupuk organik pada lahan sawahnya. Sistem tanam Jajar Legowo. Pola bertanam yang berselang-seling antara 2 atau lebih, biasanya 2 atau 4 baris tanaman padi dan 1 baris kosong. Tanam Jajar Legowo ini di samping memanfaatkan efek tanaman pinggir, turbulensi udara yang bagus, serta populasi tanaman meningkat atau bertambah, dan akan berkorelasi dengan peningkatan produktivitas padi. Indikatornya, petani menerapkan sistem tanam Jajar Legowo untuk meningkatkan produksi. Dan pengendalian hama terpadu. Tujuannya, petani dapat memadukan beberapa taktik pengendalian yang mempertimbangkan bukan hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek ekologi dan sosial. Indikatornya, petani melaksanakan budidaya tanaman sehat, memanfaatkan musuh alami, pengamatan secara berkala, petani ahli dalam PHT. Thank you dan terima kasih.